Shalom, kita masih tetap berbicara tentang berkat. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang kita bukan peminta-minta berkat. Kali ini kita akan membahas tentang berkat dan posisi anak Allah. Saudara, selama kita hidup di dalam dunia ini, maka secara langsung kita dipengaruhi oleh hukum-hukum dunia ini dalam sistemnya. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita memberikan diri kita dibaptis. Maka saat itu Tuhan Yesus menebus kita dan kita memberi Dia tempat di dalam diri kita, di dalam hati kita, tempat tinggal ya saudara ya. Dan kita yang tadinya adalah warga dunia dipindahkan dalam satu sistem, yaitu sistem kerajaan sorga ya saudara. Jadi saudara, sejak saat itu kita memegang satu pengakuan di dalam diri kita bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya kita sudah pindah dari sistem dunia ini masuk kepada sistem kerajaan surga. Alam berpikir kita sejak saat itu harus disesuaikan dengan alam berpikir surgawi. Jadi jangan kita menyesuaikan diri lagi dengan pikiran dunia, karena kita sudah pindah daerah. Ya saudara, mari kita lihat ayat berikutnya. Dikatakan demikian, Kolose 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya saudara. Jadi saudara, kita patut untuk mengucap syukur ya, berterima kasih kepada Bapa Sorgawi, sebab Bapa itulah yang membuat kita layak menerima apa yang sudah disediakan Allah bagi umatnya di dalam kerajaannya yang terang. Ya saudara, jadi Ia sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi Bapa ini telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, yaitu Yesus Kristus ya. Dan oleh anaknya ini kita dibebaskan ya. Kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kita diampuni. Ya saudara ya, jadi ayat ini patut kita syukuri karena Bapa telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita dari status yang lama, dipindahkan ke dalam status yang baru, yaitu di dalam anaknya, di dalam kerajaan anaknya. Dan di dalam anaknya ini kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Saudara, luar biasa ya saudara. Tentunya kita sudah memiliki status yang baru, artinya kita sudah menerima Yesus dan percaya kepada namanya, kita disebut anak Allah. Kita lihat ayatnya. Yohanes 1 ayat 12. Dikatakan begini, namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara, status kita di alam roh segera berubah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka
kita dilahirkan kembali, ya saudara, kita hidup di dalam iman yang mengarahkan kita pada satu perubahan besar dalam hidup kita. Karena saat itu kita dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai miliknya Allah. Sehingga kita diberi kuasa untuk dapat mewujudkan posisi baru itu. Kuasa seperti apa ya saudara? Pengakuan kita sebagai anak-anak Allah. Kita harus memanifestasikan kuasa ini di dalam kehidupan kita ketika kita mengakui. Kita bisa katakan seperti ini, Tuhan Yesus, aku percaya darah-Mu telah menghapus dosaku. Aku membuka hati dan mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus. Ya saudara, ini adalah pengakuan kita yang membuat kita menaikkan roh kita, menaikkan level roh kita untuk menyadari bahwa kita sebenarnya sudah pindah daerah atau pindah dari sistem dunia masuk ke dalam sistem kerajaannya. Kita bisa lihat ayatnya di Yohanes 5 ayat 24. Dikatakan demikian, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Wow, dahsyat ya saudara. Jadi di sini kita mengerti ya bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang mendengar perkataan Yesus, kita percaya juga kepada Allah yang telah mengutus Yesus, maka saat itu kita memiliki hidup yang kekal. Karena apa? Kita tidak turut dihukum karena kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pasti saudara bertanya, apa maksudnya kita pindah dari dalam maut ke dalam hidup? Saudara tahu bahwa sistem dunia ini itu yang disebut hukum dosa dan hukum maut. Sementara sistem kerajaan surga adalah hukum roh yang memberi hidup. Jadi mulai saat itu di dalam hati kita ada taktanya Yesus. Dia tinggal di dalam kita sebagai raja yang menguasai seluruh hidup kita. Kita dikuasai oleh Yesus dan tidak ada tempat untuk dikuasai oleh iblis lagi. Sebaliknya, kita dikuasai oleh segala sistem kerajaan Kristus dan aturan-aturannya. Karena sekarang kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Nama kita tercatat di kerajaan surga. Ya saudara ya. Jadi sebagai warga kerajaan surga, kita mempunyai derajat yang sangat tinggi. Ya saudara. Diliputi oleh kuasa surgawi. Sekarang kita hanya perlu belajar menggunakan fasilitas kerajaan surga. Jadi ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita udah pindah ke dalam daerahnya Kristus. Daerah yang dipenuhi berkat. Daerah yang sudah tersedia berkatnya. Ya saudara. Jadi fasilitas kerajaan surga ini banyak sekali saudara. Sebab itu pakailah waktu kita yang ada bukan untuk mempelajari apa yang ada di dunia ini. Kita berusaha bagaimana caranya kita bisa achieve target di dunia ini untuk melakukan sesuatu agar hidup kita lebih nyaman. Sementara kita sudah menjadi anggota kerajaan surga. Banyak orang salah kaprah saudara. Mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka berbalik dari posisi mereka sebagai anak-anak Allah yang memiliki kuasa. Mereka berbalik dan mulai mencari apa yang bisa dunia berikan kepada mereka. Ya saudara, karena hal itu hanya membuang-buang waktu. Lebih baik sekarang kita pakai waktu kita untuk mempelajari segala rahasia kerajaan sorga ini. Ya saudara, tentunya konsekuensi yang harus kita lakukan adalah kita segera mengganti semua cara berpikir kita yang menurut apa yang dipakai di sistem dunia ini.
Dan kita mulai menyadari bahwa kita berkembang di bawah naungan pohon kehidupan dengan cara berpikir yang baru, yakni menurut cara anugerah yang berkembang di bawah naungan Kristus. Ya saudara ya. Jadi bagaimana seseorang dapat pindah daerah dari kerajaan dunia atau disebut daerah daging, keinginan-keinginan daging, ke dalam kerajaan surga atau alam rohnya Tuhan Yesus. Ya saudara, kita bisa lihat ayatnya. Roma 8 ayat 5. Dikatakan demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya saudara, untuk bisa memperoleh apa dari dalam dunia ini, itu adalah manusia daging kita ya saudara. Kalau yang dipikirkan kita adalah hal-hal sorgawi atau hal-hal ilahi, soal damai sejahtera yang mulia, ya, yang kudus, yang manis, yang patut dipuji, maka kita manusia rohani, saudara. Kalau pikiran kita hanya memikirkan apa yang diucapkan Roh Kudus atau yang diucapkan oleh Tuhan Yesus melalui roh kita, intuisi kita, maka kita akan dipimpin oleh Roh Allah. Jadi kita selalu sadar ya saudara, bahwa posisi kita sudah berpindah. Mari kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan mencari dan menggali apa yang ada di dunia ini. Karena mengapa kita mau dibaptis? Kita dibaptis supaya kita pindah sistem, kita pindah ke dalam kerajaan Kristus. Kita pindah ke dalam kepemimpinan Kristus. Otomatis di sana mengalir aliran-aliran berkat yang sudah disediakan bagi kita. Ya saudara? Dan kita mulai untuk mengarahkan hati kita untuk mencari hal-hal yang di atas. Artinya apa? Kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Kita senantiasa ada terkonek dengan Bapa di surga. Setiap saat kita menyembah, memuji Dia, mencari Dia dengan segenap hati. Ya saudara, jadi walaupun secara resmi semua kutuk sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, tetapi bila cara berpikir kita masih di daerah yang terkutuk, itu maka di dalam pikiran kita akan berada selalu di bawah kuasa kutuk itu. Jadi bila alam berpikir kita itu masih tetap memikirkan hal-hal yang bisa kita peroleh dari dunia ini, dan itu tidak bisa kita singkirkan, maka nggak ada gunanya kita dibaptis. Nggak ada gunanya kita pindah dalam kerajaan Kristus. Kalau hati kita masih tetap melekat ke dalam dunia ini untuk mencari sesuatu yang dapat kita lakukan di dunia ini agar kita dapat hidup. Padahal berkat rohani itu sudah diberikan kepada kita. Ya saudara, jadi inilah pikiran terkutuk yang membuat kita tidak bisa ada atau benar-benar pindah ke dalam alam berkat itu. Mungkin saudara akan bertanya gini, apa yang dimaksud dengan alam berpikir terkutuk? Ya, salah satu contoh, kita khawatir tentang hidup kita. Ya, kita pikir hari ini kita harus makan apa? Kita pikir beras sudah habis. Kita pikir kita nggak punya persediaan. Kita melihat kepada apa yang kelihatan. Tapi hati kita tidak melihat kepada Tuhan yang sudah melimpahkan anugerah dan berkat itu. Itu harus dilakukan. Tidak bisa kita sekedar dengar, kita mengerti, tapi kita nggak melakukan. Kalau kita tidak melakukan berarti kita bukan pelaku firman. Ya saudara, ketika kita menjadi pelaku firman, maka Tuhan itu tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Saudara, jadi itu yang dimaksud dengan pikiran terkutuk. Kita khawatir apa yang akan kita makan, apa yang kita minum, ya saudara. Kita khawatir banget. Padahal firman Tuhan katakan seperti itu, carilah dahulu kerajaan Allah. Apakah kita udah cari kerajaan Allah? Apakah kita udah ada di hadirat Tuhan setiap saat?
Apakah kita memiliki waktu yang penuh untuk Tuhan? Kita bisa lihat seperti Daniel ya saudara. Kita lihat Daniel bagaimana apa yang dia lakukan pada saat mereka dalam pembuangan. Apa yang dia lakukan? 3 kali sehari dia ada di hadirat Allah. Kalau saudara berpikir, mana mungkin, saya kan bekerja. Mana mungkin, saya kan sibuk. Ini contohnya Daniel. Daniel juga dia menempati satu posisi yang penting pada saat dibuang ke Babel itu. Ya saudara, tapi apa yang dia lakukan? Dia fokus kepada Tuhan 3 kali sehari. Dia datang ke hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, ya, merenungkan firman. Dan Tuhan memuliakan dia. Dia mendapatkan jabatan yang tinggi di tengah-tengah penjajahan, di tengah-tengah pembuangan. Ya saudara, jadi itu sebagai contoh bagi kita. Ya, mungkin saudara akan berpikir, saya nggak punya waktu, saya kan sibuk banget. Kita lihat aja Daniel seperti apa. Ya saudara ya, seperti itu. Kita lihat ayat berikutnya. Daniel 6 ayat 10. Dikatakan demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, kita melihat dalam segala kesibukan Daniel tetap fokus kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan dengan tekun. Padahal mereka lagi ada di pembuangan. Dan Tuhan sangat mengasihi dia. Dan Tuhan memuliakan dia. Tuhan mengangkat dia di tengah-tengah orang-orang yang dibuang ke Babel itu. Dia diangkat menjadi pemimpin di sana. Karena apa? Selalu ada di hadirat Allah. Berkatnya melimpah karena selalu ada di hadirat Allah. Ya saudara ya, jadi ini adalah contoh bagi kita. Ketika kita mencari Tuhan dengan tekun, ketika kita memiliki waktu yang kita khususkan untuk mencari Dia, maka kita tetap ada di hadirat Allah dan berkat itu dengan sendirinya mengalir. Ya saudara ya. Kita lihat ayat berikutnya. Lukas 12 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Dikatakan demikian. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya saudara, jadi firman ini meneguhkan kita untuk jangan khawatir. Tuhan sendiri mengatakan, kenapa kamu khawatir tentang hidupmu? Ketika kita khawatir tentang hidup kita nggak bisa fokus kepada Tuhan. Makanya kita dikatakan jangan khawatir. Ya saudara, Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita ada di hadirat Tuhan, ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, Tuhan pelihara kita. Berkat itu tercurah. Karena berkat rohani itu sudah diberikan kepada kita. Ya saudara. Contoh pikiran terkutuk lainnya, umpamanya seperti ini. Kita merasa kita amat berdosa kepada Tuhan. Sungguh saya tidak layak lagi diselamatkan, ya saudara. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Kita berpikir bahwa Tuhan gak mungkin mengampuni dosa kita. Lebih baik kita puaskan aja dengan segala apa yang sedang kita jalani saat ini. Ya udahlah, udah terjebak dalam dosa, ya udah biarin aja. Toh gak diselamatkan. Kita jadi putus asa. Ya,
Kita belum melakukan sesuatu kepada Tuhan, kita belum mendekat kepada Tuhan, tapi kita udah takut duluan. Ya, ini adalah pikiran terkutuk ya saudara. Jadi seperti itu, ketika kita belum melakukan sesuatu, kita belum meminta ampun kepada Tuhan, tapi pikiran kita, nggak mungkin Tuhan mau mengampuni saya banyak banget dosanya, nggak mungkin Tuhan mau mengampuni saya ini nggak layak. Ya, ini pikiran terkutuk ya saudara, ini adalah pikiran terkutuk. Kita lihat ayatnya, dikatakan begini, Yesaya 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dikatakan begini, marilah, baiklah kita berpekara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saudara, jadi Tuhan itu berkata seperti itu kepada kita. Ya, marilah kita berperkara. Tiap hari Dia mengetuk pintu hati kita. Kita belum datang kepada Dia, kita belum mencari Dia, tetapi kita udah putus asa duluan. Saya nggak layak, nggak mungkin Tuhan ampuni saya. Ya saudara, Tuhan sediakan pengampunan melalui iman kita kepada darah Tuhan Yesus yang telah dikucurkan di kayu salib untuk menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Terimalah Dia dengan iman dan akui itu di hadapannya sambil mengucap syukur. Lalu mulai berpikir seperti yang Tuhan katakan, yakni bahwa dosa kita sudah dihapus, sudah diputihkan, dibersihkan, tidak ada lagi bekas-bekasnya, putih seperti salju. Kita bisa memulai dengan satu babak yang baru dalam hidup kita. Kita belum cari Tuhan, tetapi kita udah putus asa. Kita udah mulai prediksi yang tidak-tidak. Tuhan gak mungkin ampuni saya. Saya udah terjebak dalam dosa. Ya saudara, ini orang-orang yang berpikiran terkutuk. Mereka gak tahu bahwa Tuhan setiap hari mengetuk pintu hatimu, menantikan engkau untuk datang kepada Dia. Ya, firman Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya saudara, jadi di dalam Tuhan selalu ada solusi. Ketika kita ada di hadirat Tuhan, berkat itu melimpah. Kita gak kekurangan satu apapun. Kuncinya cuma itu, ketika kita ada di hadirat Tuhan, ketika kita pindah ke dalam daerah berkat Tuhan, kita berlimpah. Kita gak perlu minta-minta. Kita gak perlu datang kepada Tuhan hanya minta berkat. Tidak perlu seperti itu. Karena berkat itu sudah disediakan. Hanya kuncinya cuma satu. Ada di hadirat Tuhan. Makanya tadi dicontohkan seperti Daniel. Walaupun sesibuk apapun, dia tetap ada di hadirat Tuhan. Dia 1 hari 3 kali. Dia ada di hadirat Tuhan. Ya saudara ya. Jadi ini adalah sebagai contoh bagi kita untuk mau hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi segala pikiran manusia yang tidak sesuai dengan perkataan Tuhan adalah pikiran terkutuk. Orang percaya boleh hidup bebas dari pikiran-pikiran terkutuk dan menikmati anugerah Bapa Surgawi yang berlimpah-limpah. Saudara, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang kebenaran-kebenaran di alam roh ini. Kita lihat Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Dikatakan demikian, lalu katanya kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Saudara, bagaimana kita bisa merdeka dari kutuk? Firman Tuhan tadi katakan, kalau kita mengetahui kebenaran, bahwa kutuk sebenarnya telah ditiadakan ketika Tuhan Yesus sendiri menanggungnya di atas kayu salib. Saudara pasti bertanya, mengapa dia harus mati dengan cara digantung di kayu salib? Karena ia mati dengan cara paling terkutuk. Untuk siapa ia mau mati dengan cara seperti itu? Tentunya untuk kita. Ia membebaskan kita dari segala macam kutuk yang pernah ada di muka bumi ini. Sehingga kita sekarang memperoleh anugerah kasih karunia. Itulah sebenarnya yang sudah terjadi di alam roh. Kalau kita tahu kebenaran ini dan mengerti bahwa kita tidak usah berpikir lagi seperti cara orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran. Saudara, kita dapat membuang pikiran-pikiran terkutuk itu dan mulai memikirkan pikiran yang benar. Seperti yang Tuhan Yesus katakan. Lalu kalau kita sudah dimerdekakan dari pikiran-pikiran yang terkutuk, kita otomatis berada di alam berkat. Hidup kita otomatis menjadi mudah. Tidak terhalang untuk menerima kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia dari Bapa di surga. Tentu untuk dapat mempercayai perkataan Tuhan ini, kita harus membangun iman kita semakin kuat di dalam Dia. Artinya apa? Hadirat Tuhan itu melimpahkan berkat. Berkat selalu tercurah, berkat selalu melimpah di hadirat Tuhan. Tentu untuk bisa mempercayai perkataan Tuhan Yesus itu, kita harus membangun iman kita. Ya saudara? Jadi saudara, marilah kita manfaatkan keadaan kita dan posisi kita sebagai anak-anak Allah yang sudah dipenuhi oleh kuasa Allah. Dan masalah perkara berkat tidak perlu lagi kita minta-minta ya saudara. Sebagai anak Allah yang sudah pindah daerah, maka kita tidak pernah lagi minta-minta berkat. Sebab di kerajaan surga itu adalah kerajaan berkat yang setiap hari kita diselubungi oleh berkat. Jadi marilah kita sadari bahwa kita telah pindah daerah sehingga kita tidak lagi berada di kerajaan dunia ini. Hal ini hanya menjadi masalah kesadaran saja. Kalau kita sudah pindah ke daerah berkat dan setiap hari kesadaran kita berisi kesadaran bahwa kita anak-anak Allah yang dipenuhi oleh kuasa Allah, maka berkat itu melimpah dan sukacita ada di dalam diri kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.